Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jorge Lorenzo mengaku iri melihat Marc Marquez yang masih bisa tampil konsisten dan kompetitif di MotoGP. Kebangkitan Marquez bersama Gresini Racing di musim ini memang mencuri banyak perhatian. Salah satunya adalah Jorge Lorenzo yang kini aktif sebagai komentator MotoGP di DAZN. Kepada Marca, pria asal Spanyol ini merasa iri saat melihat Marquez berhasil memenangkan balapan di MotoGP Aragon 2024. Tahun ini adalah tahun pertama saya merasa nostalgia pada masa lalu saya sebagai pembalap. Pada 4 tahun pertama, saya tidak merasakan hal semacam itu. Saya tadinya sangat bahagia dan bangga bisa hidup tanpa balapan, tetapi tahun ini adalah tahun pertama saya nostalgia. Ketika saya berada di Aragon, saya melihat rekan setim saya yang lebih muda dari saya. Orang-orang memperhatikannya bahwa Marc Marquez menikmati kemenangan dengan timnya. Saya sendiri takkan mendapatkan hal macam itu lagi. Pedro Acosta mengaku ingin bangkit di 4 balapan tersisa MotoGP 2024. Bahkan balap di MotoGP Jepang nampaknya menyisakan luka yang cukup mendalam bagi Acosta. Start dari pole position rider debutan MotoGP ini gagal di 2 balapan saat bersaing untuk memenangkan balapan. Kegagalan membawa pulang poin dari Motegi ini rupanya menjadi pelecut semangat bagi Acosta. Ia pun berhasrat untuk menjadikan GP Australia akhir pekan ini sebagai momen kebangkitannya. Minggu ini berjalan lancar di rumah setelah begitu banyak balapan dan perjalanan. Saya bisa beristirahat, melepas lelah, dan juga berlatih sesuai keinginan saya. Kami masih punya 4 Grand Prix yang sangat intens dan kami akan menyelesaikan musim pertama kami sebagai pembalap MotoGP. Saya berharap bisa melanjutkan momen yang sama seperti akhir pekan di Motegi, tetapi terhindar dari kecelakaan. Legenda MotoGP Kevin Schwantz meyakini bahwa Pedro Acosta bisa meraih prestasi gemilang di kelas MotoGP. Di musim debutnya di kelas MotoGP, Pedro Acosta langsung menggebrak dan mengejutkan banyak pihak lewat aksi impresifnya di atas kuda besi KTM RC16. Sejauh musim berjalan, sang rookie itu mampu meraih 4 podium Grand Prix dan 4 podium di sprint. Prestasi gemilang Acosta ini rupanya menarik perhatian Kevin Schwantz. Pria asal Amerika itu pun yakin bahwa Pedro Acosta bisa meraih gelar juara dunia MotoGP suatu saat nanti. Saya pikir Pedro memiliki potensi untuk menjadi salah satu penantang gelar, itu sudah pasti. Dia masih muda, dia berapi-api. Saya melihat banyak hal dari diri saya dalam diri Pedro, dan saya pikir jika dia terus menjadi dewasa dan semakin cepat, kemampuannya sebagai rider akan membuatnya menjadi juara dunia MotoGP, itu sudah pasti. Bos Pramac Gino Borsoi belak-belakan terkait kisruh perpindahan Marc Marquez ke tim utama Ducati pada musim depan. Bergabungnya Marquez ke Ducati Lenovo untuk bertandem dengan Pecco Bagnaia di MotoGP 2025 memang menimbulkan banyak kekecewaan khususnya di kubu Pramac Racing. Ya, keputusan tersebut membuat Pramac merasa dilangkahi. Pasalnya ada nama Jorge Martin yang telah menunggu di daftar antrean untuk mengisi skuad utama Ducati sejak musim lalu. Dikatakannya lewat GP Racing, Borsoi mengaku terkejut dan tak percaya dengan keputusan Ducati. Ketika mendengar Daliknya berbicara, kesannya dia benar-benar terpesona dengan gaya balap Marquez. Pastinya akan menjadi kebanggaan tersendiri ketika seorang insinyur mendapati motor yang ia kembangkan dikendarai oleh juara dunia 8 kali. Saya rasa Jorge pantas mendapat kursi di tim utama Ducati tahun depan. Tapi ya, apa boleh buat, sudah jadi bagian dari pekerjaan. Jorge juga tidak bisa terus-terusan tenggelam dalam kekecewaan. Kita harus move on dan fokus untuk gelar. Bos Ducati Luigi Dalicnya turut membicarakan kepindahan Romano Albesiano ke Honda. Ya, di musim depan Albesiano dipastikan akan meninggalkan Aprilia untuk menduduki kursi Direktur Teknis Honda Racing Corporation.
Tugas Albesiano di HRC tentu bukan perkara mudah. Pasalnya Honda sedang mengalami keterpurukan parah di beberapa musim terakhir. Pihak Honda sendiri berharap daya magis Albesiano saat membawa Aprilia bangkit diharapkan bisa tertular ke Honda. Kepada motorcycle sport, Daliknya sendiri meyakini bahwa kedatangan Albesiano ke Honda pasti akan memberikan dampak signifikan. Namun demikian, ia juga mempercayai bahwa hal tersebut tentu butuh perjuangan yang ekstra keras. Lebih lanjut, Daliknya berharap agar Albesiano bisa cepat beradaptasi dengan Honda. Pasalnya, baik dari segi mentalitas dan filosofi, cara kerja antara pabrikan Jepang dan Eropa berbeda jauh, dan hal itu tentu tidak akan mudah. Kabar bahagia datang dari rider Repsol Honda, Luca Marini. Lewat media sosial Instagram pribadinya, Marini mengabarkan bahwa dirinya kini resmi menjadi seorang ayah. Pasangan Luca Marini dan Marta Vincenzi dikaruniai putri pertamanya pada Sabtu 12 Oktober 2024. Putri cantik tersebut diberi nama Angeline Luce Marini. Angeline Luce Marini, 12 Oktober 2024. Tak bisa berkata-kata, kau sempurna. Kami tak pernah merasakan cinta sebesar ini. Bos Dorna Sport Carmelo Ezpeleta mengungkap penyebab kemerosotan performa di MotoGP dari dua pabrikan raksasa asal Jepang, Yamaha dan Honda. Sebagaimana diketahui, Honda dan Yamaha yang dikenal sebagai pabrikan langganan juara MotoGP, prestasinya terjun bebas di beberapa musim terakhir. Baik Yamaha M1 maupun Honda RC23V, keduanya gagal untuk bersaing di 10 besar dan selalu tercecer di baris belakang. Dilansir dari AS, Ezpeleta sendiri menilai bahwa kemunduran ini disebabkan oleh adanya pandemi pada 2020 lalu. Ya, saat pandemi kedua pabrikan asal Jepang itu berhenti melakukan pengembangan pada motor mereka dengan alasan keterbatasan finansial. Di sisi lain, pabrikan Eropa tetap melakukan pengembangan. Kendati belum bisa bangkit hingga sekarang, Ezpeleta yakin bahwa Yamaha dan Honda akan segera comeback. Ia berharap di tahun 2027 ketika perubahan regulasi mesin diterapkan bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk kebangkitan mereka. Duel toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega dalam berebut gelar juara World Superbike 2024 akan berlanjut ke seri penutup, yakni di Jerez, Spanyol pada 18-20 Oktober 2024. Razgatlioglu pun diunggulkan karena punya margin yang sangat lebar atas Bulega di klasemen sementara pembalap. Kini El Turco mengoleksi 473 poin dan unggul 46 poin atas Bulegas. Razgatlioglu pun kembali punya kans untuk mengunci gelar dunianya yang kedua di Jerez. Pembalap Turki tersebut bisa mengunci gelar dunia pada Race 1 yang digelar pada 19 Oktober 2024 mendatang jika finish dengan margin lebih dari 37 poin atas Bulega. Pabrikan mobil asal Jepang, Toyota, baru saja mengumumkan kerjasama mereka dengan tim balap Formula One asal Amerika, Haas Formula One Team. Sayangnya, kemitraan ini bersifat lebih menekankan pada kolaborasi teknis di beberapa bidang penting yang akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Ya, Toyota akan membantu Haas meningkatkan kemampuan mereka di beberapa aspek, meskipun Ferrari akan tetap menjadi mitra utama tim dalam hal pasokan mesin. Masaya Kaji selaku manajer umum teknik olahraga bermotor Toyota Gazoo Racing menegaskan bahwa mereka tidak punya rencana untuk kembali ke Formula One, baik sebagai pemasok unit daya maupun sebagai tim penuh waktu. Pemerintah Afrika Selatan berencana bertemu dengan penyelenggara balap Formula One untuk membahas kembalinya ajang balap tersebut setelah absen selama 3 dekade. Menteri Pariwisata dan Menteri Olahraga Afrika Selatan, Patricia de Lille, mengatakan bahwa dirinya telah menjadwalkan untuk mengadakan pembicaraan terkait hal ini sebelum akhir tahun. Sebagai tambahan informasi, terakhir kali Afrika Selatan sebagai tuan rumah balapan Formula One adalah di sirkuit Kyalami pada tahun 1993.